juga kebalik, masya Allah. Ada tepuk semangat nggak di sini? Coba kita cek yang paling semangat apakah perempuan atau laki-laki atau nenek-nenek. Ya, siap ya? 3, 2, sate. Ulang. Sate. Soal lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masya Allah, ini anak-anaknya luar biasa. Berarti lahir dari orang tua yang luar biasa. Betul? Sekarang kita cek mama-mamanya. Ibu-ibu siap, Bu? Iya. Oh. Kita cek mama-mamanya ya, sayangnya. Ibu-ibu tepuk semangatnya tadi kayak anak-anak. Semangat. Gak usah ada gini ya, ibu-ibu gak usah. Nanti diketahui sama anaknya. Adik-adik mamanya dulu ya, sayang ya. Bu, siap, Bu? Lemes amat ya. Ibu-ibu siap, Bu? Oke, 1, 2. Ibu-ibunya dulu ya, sayang ya. 1, ibu-ibunya dulu. Bu, siap, Bu? Yang semangat. Ibu-ibunya dulu. Ayo, Bu, tepuk. Ibu-ibunya dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. La ilaha illallah. Ada yang begini aja, saya tepuk semangat. Udah, yang penting orang tua kita semuanya pada sudah siap belajar nggak nih? Belajar sih. Sudah siap liburan? Pokoknya yang paling semangat nanti rezekinya makin bertambah. Amin. Dijawab dulu salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lomba, ada hadiah. Lomba duduk paling rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba kakak mau dengerin tepuk tangan yang paling meriah. Kurang semangat, tambah semangat. Kita cek ya, apakah yang paling semangat anak-anak atau ibu-ibunya? Are you ready? Siap-siap semuanya. Kalau kau senang hati bilang hebat. Kalau kau senang hati bilang sehat. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Kalau cerdas dites ya. Buka mulut akan tawa 3 kali. Buka mulut ketawa 2 kali. Buka mulut ketawa 1 kali. Buka mulut ketawa tanpa suara. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Setan. Ya. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu sholat? Siapa yang sering ganggu ngaji? Siapa yang sedang menyanyi? Yang menyanyi. Siapa yang sedang menyanyi? Oh, ada namanya ini. Masa udah ganteng kayak ini dibilang setan sih? Kalau gitu kakak pulang aja. Adik-adik udah kenal belum sama yang di depan? Namanya siapa? Kak Muis. Ada seorang anak datang nih. Karena dia nggak kenal sama kakak, dia lari-lari dari jauh ujung kemari. Nggak ada di sana, saya lagi cerita. Si anaknya lari dengan penuh kecepatan. Panggil-panggil. Anak-anak yang jatuh dipanggil. Bangun sayang. Sakit nggak? Sakit nih kalau lututnya nih. Sakit. Masa lutut di sini? Salah. Lutut di sini. Kenapa lari-lari? Ini kan teman-teman aku belum pada kenal. Emang kakak namanya setan? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya Kak Muis. Mu itu artinya muka. Kalau
Is. adalah artis. Coba, kamu is, muka. Muka pengemis. Sekarang konsentrasi, duduk paling rapi. Nah, karena kita mau mulai belajar, jadi harus konsentrasi. Adik-adik kalau ke sekolah nih pagi-pagi, iya ayam. Udah tahu lagi. Bu gurunya buka pintu nih. Iya, ini mau mulai nggak nih? Jangan dipotong-potong mulu, jangan dibiasakan potong ya. Nah, seorang guru sebelum memulai pelajaran biasanya akan mengkondisikan dulu santri-santrinya. Karena kalau kita belum fokus, itu kita masih ditunggangi sama setan. Makanya luruskan niat agar hari ini Allah ridho dan menjadi amal soleh nanti. Amin ya rabbal. Kalau kakak bilang awan, tarik nafas. Kalau kakak bilang hujan, hembuskan. Dulu pas kakak lagi kuliah, ini disebutnya kontemplasi. Tenang, rileks, fokus ke Allah, sebut nama Allah, baru kita belajar ya. Ulangi Kak. Ya, kalau misalnya kakak bilang awan, tarik nafas. Kalau kakak bilang hujan, hembuskan. Contohin. Nih contoh ya. Awan, hujan. Dan ini nggak bisa sambil ketawa saya. Nggak bisa. Pokoknya harus tenang dulu, tenang ya, relax ya, tenang, fokus, konsentrasi, baru nanti kita mulai belajar. Yuk, 1, 2, 3. Awan, tenang, tunggu sampai subuh. Nah, bahaya. Hujan. Ibu, ini boleh dilakukan juga buat orang tua, karena kalau kata dokter Zaidul Akbar, tahu bu? Nah, ini kalau dilakukan setiap hari nanti paru-parunya sehat sayang. Karena olah nafas. Nah, coba siapa yang mau sehat ya? 1, 2, 3. Siapa yang mau meninggal? Wajib udah mau meninggal? Ulang yuk. 1, 2, 3. Awan. Pelan-pelan ya. Hujan. Batuk-batuk. Ulang. 1, 2, 3. Awan. Pelan. Hujan. Jangan begini ya. Banyakan beban hidup kayaknya ya. Sekali lagi saya, pelan-pelan ya. Habis ini belajar. 1, 2, 3. Awan. Hujan. Kita mulai dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Allahumma barik lana. Makan mulu kita kalau liburan nih. 1, 2, 3. Allahumma lakasumtu. Doa belajar. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqani. Baik, kalau udah lulusin niat, sekarang fokus. Karena amal ibadah itu harus dituntut fokus. Konsentrasi. Tawa polisi. Tepuk 1. Nah, belum fokus. Kalau 1 berarti sekali aja saya. Prok gitu ya. Tepuk 1. Tepuk. Biar kompak ada suaranya. Kalau kakak bilang tepuk 1, jawabnya gini. Ha. Kalau 2, ha ha. Kalau 3 kayak gitu. Enggak kayak gitu mah. Kebanyakan. Nah, ulang. 1, 2, 3. Tepuk 1. Coba yang perempuan dulu, laki-laki fokus ya. Astagfirullahaladzim. Kuntil anak pagi-pagi baru muncul. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk. Laki-laki taruh dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Fokus. Nah, udah kompak. Laki-laki. 1, 2, 3. Nungguin ya. Kenapa sampai depan nih? Tepuk 1. Kurang kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Kalau tangan kamu ke tengah begini, adik-adik bilang E. 1, 2, 3. Kurang kompak. Kurang kompak. Kalau dia lama di sini berarti panjang. Contoh ya. Belum, tak dulu. Lagi. 1, 2, 3. Kalau
dia bergerak ke kanan, dari sini ke kanan, bilangnya A. Contoh yuk. Laki-laki paham nih, 1, 2, 3. Belum bergerak, belum bergerak. Ntar dulu. Pindah, 1, 2, 3, perempuan. Laki-laki diam. Laki-laki diam. 1, 2, 3. Lagi perempuan kan kebiasaan sih. 1, 2, 3. Dah. Kita mulai bacanya. Duduk yang paling rapi. Nah, teman-teman, ini lagi viral nih. Kalau teman-teman tahu apa sih? Enggak, ini kamu mau kasih tahu. Mungkin orang tua atau guru-guru tahu nih. Lihat saja. Ada muslimah, kamu nggak sebut namanya, auratnya dibiarkan terbuka. Lalu dia mengaku-ngaku bahwa dia penghafal Al-Quran, tapi auratnya terbuka sayang. Habis itu dia bilang begini, kalau ditanya sama MC nya, kamu percaya sama ini enggak, cerita Nabi, sirah Nabi? Kamu nggak percaya? Itu kayaknya dongeng deh. Dongeng itu sesuatu yang tidak bohong-bohongi, atau kemudian dikarang-karang, bukan bohong-bohong, tapi dikarang-karang. Nah, ternyata ada seorang muslimah yang kalau kita bacain cerita Nabi Muhammad, dia mikirnya itu dongeng. Padahal itu adalah kisah yang harus kita yakini. Ini menjadi catatan nih buat orang tua. Jangan sampai Rasulullah itu dianggap dongeng dan sehingga anak-anak nggak kenal sama nabinya. Kalau anak-anak nggak kenal sama nabinya, maka yang terjadi adalah generasi ini akan jauh dari adab yang baik. Mau dikasih contoh nggak? Suatu hari di daerah Jawa Barat misalnya. Ini kisah nyata. Ada anak, kamarnya diketuk-ketuk sama ibunya. Dek. Ya, Ma. Ayo sekolah sayang. Aku nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Aku mau berhenti aja. Buka pintunya nak. Aku mau di rumah aja, Ma. Mama masuk ya. Iya. Akhirnya pintunya dibuka. Pas ibunya, ini kisah nyata bu, mungkin ibu-ibu udah tahu ceritanya. Anaknya di pojokan aja, lagi nutupin wajahnya. Habis itu anaknya dibilang sama mamanya, nah mama di belakang, kalau nggak mau sekolah peluk mama. Iya, Ma. Akhirnya si anak itu balik arah, lalu memeluk ibunya. Aku berhenti aja sekolah ya, Ma. Kenapa nak? Kan Mama udah tahu keadaan aku. Habis itu wajahnya diangkat sayang, wajahnya diangkat. Tahu apa yang terjadi sayang? Ternyata si anak ini matanya baru saja hilang, habis dicolok oleh orang lain gara-gara bercanda. Na'udzubillah min, yang matanya hilang karena habis dicolok. Jadi udah tinggal sebelah aja. Dia malas ke sekolah, malu. Udah selesai belum? Belum sayang. Kalau tadi di Jawa Barat, sekarang kita bergeser ke Jawa Timur sayang. Ada anak gara-gara main kata-kataan, main hina-hinaan, jelek-jelekin, temennya itu sakit hati. Pas malam-malam bu, dia ke sekolah, anak SMP nih, bawa korek api dan alat pembakar. Ternyata sekolahnya dibakar. Masuk berita. Tahu bu beritanya bu? Di daerah Jawa Timur. Kok bisa kayak gitu? Ini sebabnya generasi kalian gak kenal tokoh-tokoh terbaik. Tokoh yang harus kita ikuti. Tokoh terbaik adalah Nabi Muhammad. Siapa yang sayang sama Nabi Muhammad? Enggak semangat nih. Siapa yang sayang Rasulullah? Beneran nih? Siapa yang rindu Rasulullah? Nah, kamu punya anak nomor 1 dan nomor 2, liburannya dikasih PR. PR-nya apa itu? Sebab kalau misalkan dia bergaul sama tetangga kirinya, pasti akan terpengaruh. Akhirnya pernah tuh teman-temannya diundang buat nginep semalaman. Ternyata kamu lihat ini, temennya apa-apa megang HP. Jadi ini HP, saya pinjam HP kita kan. Nah,
Dia jalan-jalan megang HP, larian main petak umpet megang HP, makan, HP-nya dinyalahin sambil makan. Kamus lagi temennya anak kamus ini, perhatikan. HP terus dipegang sayang. Dan kemana-mana pas lagi main di rumah ngumpet-ngumpet, dia pegang HP. Nah, ini pengaruhnya. Maka PR-nya anak kamus itu adalah di liburan ini tidak ada cara terbaik selain kamus menyiapkan buku tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Karena kalau kita mengidolakannya selain Nabi Muhammad, nanti di surga kita nggak punya penolong. Nah, siapa yang dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Rasulullah? Siapa yang kangen sama Nabi Muhammad? Coba kalau begitu kita nyanyi bareng-bareng tentang nama Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Lanjut. Di rumah banyak. Iya di sini maksudnya di dalam. Apa nggak sih? Muhammad pemimpinku 1, 2. Nggak apa? Ada yang ini 1, 2, 3. Rasulullah dalam menyerangmu. Hafal apa enggak? Allah. Kalau yang ini 1, 2, 3. Memangnya aku setiap hari engkau. Oh salah ya? Memangnya aku anak kucing. Masa yang itu dihafalin? Kalau yang ini 1, 2, 3. Qahil qalbi nakiyura. Ya Allah. Katanya sayang sama Nabi gimana nih? Kalau yang ini 1, 2, 3. Apa teh? Allah. Kalau yang ini 1, 2, 3. Baik hatinya, santun perangainya, ia teladan. Apa enggak? Masa kerja apa? Yang baik-baik kayak gitu nih. Katanya mau cinta sama Nabi. Katanya marah tuh balonnya tuh. Saya sayang sama Nabi. Ulang-ulang nih. 1, 2, 3. Kalau enggak yang ini ada. 1, 2, 3. Ayah Susanti. Stop. Udah. Udah. Bu Haji, sentil nih. Masya Allah. Masa yang dihafalin kayak gitu sih? Nggak kenal sama sosok nabinya. Kamu buat bekal liburan kalian nih, kamu mau kenalin sahabatnya Nabi Muhammad yang dia dijamin masuk ke dalam surga. Tapi nggak tahu anak-anak di sini pada mau masuk surga nggak? Ditanya ya. Siapa yang mau masuk surga hari ini? Mantap Bu, anak-anaknya terus semangat. Siapa yang mau masuk surga siang ini? Siang ini Bu, udah semangat banget nih. Siapa yang mau masuk pulang dari sini? Ya udah, nanti bilang sama mama, aku mau masuk surga hari ini. Sudah siap? Masya Allah anaknya. Ayo duduk paling rapi. Tepuk satu. Baik, kita mulai ceritanya. Konsentrasi ya. Nanti kamu sebutin nama orangnya. Lagi sholat nih, sholat subuh. Yang mimpin sholat subuh adalah Rasulullah. Allahu Akbar. At-tahiyat akhir. At-tahiyat. Lalu pas selesai sholat, Rasul berbaring arah melihat jamaahnya. Tiba-tiba di pojokan ada sahabatnya Rasulullah, nggak pakai zikirnya langsung balik. Dia langsung pakai sendal, dia langsung lari. Lalu Nabi Muhammad melihat Abu Bakar. Nabi Abu Bakar juga melihat teman-temannya, karena ada satu sahabat yang habis sholat langsung lari, langsung ngipit sambil cepirit.
Habis itu Rasul biarkan. Mungkin karena dia ada hajatnya. Besoknya pun tiba. Sholat subuh dipimpin sama Rasulullah. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat yang kemarin langsung bangun lagi. Nggak pakai zikir, nggak pakai doa. Langsung bangun, langsung pamitan. Dia lari. Kemudian Rasul bilang kepada Umar, ya Umar, kenapa Abu Dujana begitu? Namanya Abu Dujana, saya. Siapa? Ulang, namanya siapa? Wah, saya juga nggak tahu ya Rasulullah. Nggak boleh kayak gitu. Habis sholat harusnya Habis sholat harusnya Habis itu Rasul bilang, ya udah Abu Bakar, besok Abu Dujana kalau langsung sholat langsung pergi, kamu tangkap beliau. Bukan ditangkap ini ya, mau tangkap kena-kena, bukan. Maksudnya ditegur. Benar. Besoknya pun lagi sholat, Abu Dujana langsung berdiri, nggak pakai pas langsung berdiri, Abu Bakar udah nungguin sayang. Pas lagi pakai sendal, ada apa Abu Bakar? Abu Dujana, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku mau pulang sebentar. Entar dulu. Kenapa? Ya Rasulullah, Abu Dujana juga sama saya. Datanglah. Abu Dujana nggak bisa kemana-mana. Langsung duduk. Dia cerita. Wahai Abu Dujana, kenapa kamu sehabis sholat langsung pergi? Nggak zikir dulu. Kenapa demikian? Baru deh dia cerita. Perhatikan nih, bekal buat kalian. Ya Rasulullah, aku pulang karena aku khawatir dengan anakku yang masih kecil. Kenapa anakku? Anakku, kalau aku pulang, dia dalam keadaan lapar. Lalu dia buka pintu rumah dan melihat di depan ada kurma yang jatuh dari pohon tetangga. Pohonnya orang kafir. Lalu aku pernah menemui anakku sedang bersiap-siap mengambil buah kurma dan memakannya. Sehabis pulang subuh aku melihat anakku akan menelan buah itu. Aku berlari memanggil anakku, nah jangan dimakan. Anaknya udah begini. Beneran ketelan buah kurmanya. Habis itu dibuka mulutnya, diambil lagi kurmanya dan dibuang jauh-jauh. Dipeluk anaknya. Anaknya langsung nangis. Ayah, bukan lapar. Sabar nak, itu bukan buah milik kita sayang. Itu punya tetangga kita dan tumbuhnya memang ke arah sini pohonnya. Siapa punya itu? Wahai Abu Dujana, punyanya orang kafir ya Rasulullah. Dan orang kafir itu tidak memberikan buah kurma untuk kami yang sedang kelaparan. Habis itu anaknya bilang gini, kenapa aku nggak boleh makan sih ayah? Nah, kalau ada satu buah kurma yang masuk ke dalam perutmu dan kemudian itu tidak halal, maka ayah akan buka perutmu dan ayah akan ambil nak. Kenapa ayah? Karena ayah khawatir nanti di akhirat ayah bakal ditanya dan kemudian hartanya halal apa tidak. Kalau hartanya haram, maka bersiap-siap ayah bakal masuk ke dalam api neraka hanya gara-gara sebiji buah kurma yang haram. Ayah nggak mau sayang, ayah nggak mau. Sabar ya. Begitu ya Rasulullah, aku nggak pengen ada harta haram masuk ke dalam mulut anak saya. Biarin lapar, yang penting anakku makan makanan yang halal. Langsung Umar bin Khattab, Abu Bakar diperintahkan, ya Abu Bakar, datanglah ke rumah Abu Dujana. Datang ke rumah Abu Dujana. Sama siapa? Sama Umar bin Khattab. Datang. Ya Yohanes, dibuka pintunya. Wah, ada Umar. Ibu, ada Abu Bakar nih. Ada apa Abu Bakar? Apa benar ini pohon milikmu? Iya. Apa engkau tidak memberikan kepada spesial sedikit pun kepada Abu Dujana? Wah, kan itu pohon saya. Ya enggak lah. Bagaimana kalau pohonmu aku beli saja? Enggak, aku nggak mau jual. Kamu periksa mana pohon yang paling mahal, aku beli pohonmu jauh lebih mahal daripada pohon-pohon yang paling mahal. Berani bayar mahal Abu Bakar. Apa yang terjadi? Ternyata pohon kurmanya dibayarin sama Abu Bakar.
Dipanggillah anak-anaknya Abu Dujana. Wahai anak-anakku Abu Dujana, kemari. Terima kasih Abu Bakar. Ayah, sekarang buahnya boleh kita makan. Iya sayang. Karena Abu Dujana ini sayang sama Rasulullah. Dengar banget pesan dari Rasulullah. Makannya nggak boleh yang haram-haram. Makannya nggak boleh yang aneh-aneh. Maka dia jaga anaknya dari hal yang membuat masuk ke dalam neraka. Akhirnya pohon kurmanya karena nggak dipindahkan sama Allah. Pagi-pagi nih Abu Dujana masuk mau ke masjid, di depan rumahnya sudah ada pohon kurma. Padahal Abu Bakar belinya itu tanpa perlu dipindahkan. Jadi tumbuhnya di depan rumah orang kafir, biarkan buahnya tetap dinikmati sama keluarga Abu Dujana. Tapi Allah punya kehendak. Pohonnya yang tadi di tetangganya tiba-tiba sudah ada di depan rumah Abu Dujana. Gara-gara apa sayang? Gara-gara menjaga makanan. Apa sayang? Ulang yuk. Menjaga. Nah, pesan kamu buat adik-adik yang hari ini liburan. 1, duduk paling rapi. Kamu jaga sayang makananmu saat liburan. Kamu khawatir saat kamu liburan makannya tidak terkendali. Makannya asal makan aja, mumpung lagi liburan, jalan ke sana liburan, beli makanan, habis itu mulut dan minuman dimakan semuanya, masuk ke dalam perut. Nah itu tidak boleh sayang. Harus hati-hati. Kamu mau cek anak-anak di sini apakah sayang dan cinta kepada Rasulullahnya? Siapa yang di sini sayang Rasulullah? Siapa yang rindu sama Rasulullah? Siapa yang siap menjalankan perintah Rasulullah? Siapa yang siap menjaga dirinya dari api neraka? Maka makanan-makanannya harus yang halal. Yuk, duduk yang paling rapi. Coba nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Ibrahim nggak hafal. Ya man, itu hafal. Siaman Bandil Islam bareng-bareng. Ya Habibi ya Syafi Bi Ummi Akraituka Sayyidi Salatu Alaika ya Nabi Muhammad Alaika bisalam Lagi-lagi Habibi ya Muhammad Ya Rahmatan lil Siapa sahabat Rasulullah yang menjaga makanan dari yang haram? Namanya siapa? Ayo, siapa namanya? Siapa sahabat Rasulullah yang ahli azan? Bilal bin Rabah. Siapa yang hatinya paling lembut di antara para sahabat? Abu Bakar. Bareng-bareng yuk. Dengan Sayyidi Salatu Alaika Bareng-bareng Habib Masya Allah Muhammad Alaika bisalam Lagi-lagi Habib Ya Rahmatan lil Alamin. Duduk paling rapi. Tepuk satu. Kalau kau senang hati bilang hore, bilang hebat. Angkat tangannya dua-duanya. 1, 2, 3. Angkat tangannya. Pegang telinga, hidung, pipi, pegang perutnya. Angkat tangannya, pegang keteknya, diputar-putar, cium tangannya, pegang hidungnya, hidung temennya, ambil isinya. Nanti ada isinya. Tepuk satu. Teman-teman, ada satu lagu viral, judulnya adalah Di Sini Teman, Di Sana Tahu nggak kita disuruh jaga apa selama liburan ini? Jaga. Kalau gitu dikasih ceritanya aja deh. Duduk yang paling rapi. Ada 4 hadiah dan 4 pertanyaan. Siapa yang nggak mau hadiah? Nggak mau. Oke, baik. Cerita pertama tentang Abu Dujana.